Salam inspiratif. Oke, hari ini saya berbagi video pada teman-teman operator dan bendahara BOS ya, karena saya akui saya sebagai tim BOS saat ini lagi proses pengerjaan Arkas 3.0 sesuai dengan Juknis Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Nah, posisi Bapak Ibu, saya dan mungkin banyak lagi teman-teman kita yang masih bingung bagaimana penggunaan aplikasi Arkas ini untuk pelaporan pertanggungjawaban BOS. Oke, kita akan diskusi ya. Kita akan buat forum diskusi. Mungkin ada berapa yang kendala yang saya hadapi dalam pengerjaan. Saya akan share dalam video ini dan mungkin teman-teman juga memiliki berbagai masalah dan bisa teman-teman pecahkan. Mari kita diskusi bersama. Oke? Oke, masalah pertama, bagaimana cara download dan install aplikasi Arkasnya. Oke, pada video sebelumnya saya udah buat tutorialnya ya. Teman-teman bisa lihat di sana. Terus bagaimana cara ngambil datanya. Datanya bisa diambil di RKS Kemendikbud, bisa diinstal, bisa di-download. Kemudian di sebelahnya ada panduan pengerjaannya. Silakan Bapak Ibu juga download itu sebagai acuan dalam pengerjaan sekaligus install beserta registrasi aplikasi Arkas. Nah, masalah kedua yaitu ketika teman-teman memasukkan data dan sebagainya selesai diinstal, dan nanti akan masuk ke menu aktivasi. Nah, ada yang pertanyaan di mana dapat kode aktivasi. Nah, kode aktivasi itu didapatkan melalui dinas ya. Kita bisa berkoordinasi dengan dinas. Silakan minta kode aktivasinya. Silakan buat password sama email Bapak Ibu. Usahakan pakai email sekolah, oke? Jangan pakai email pribadi. Nah, kemudian ada beberapa email yang masuk terkait dengan Pak, bagaimana caranya menampilkan guru-guru yang tidak muncul di Arkas itu. Oke, ini masalahnya adalah karena ini sudah mengacu ke aturan ya, ada Permendikbud, sehingga guru-guru yang tidak memiliki NUPTK ya tidak akan muncul di Arkas tersebut. Ya, kecuali petugas kebersihan, tenaga administrasi TU dan sebagainya, dia muncul meskipun tidak memiliki NUPTK. Tapi jika guru yang terdaftar di Dapode tidak memiliki NUPTK, otomatis di Arkas itu tidak akan muncul. Nah, ada juga pertanyaan, Pak, NUPTK udah punya tapi tidak muncul ya. Kalau belum muncul berarti Bapak Ibu belum melakukan sinkronisasi ya, belum disinkronkan di awal. Di menu pertama atau ada paling pojok atas itu sinkron, silakan sinkronkan terlebih dahulu. Nah, tujuan sinkron itu adalah untuk mengambil data di Dapode sekaligus mengambil data di kabupaten ya. Mungkin ada perubahan di kabupaten, nanti silakan disinkron sehingga bisa sama antara data di sekolah dengan data yang ada di Dapode sama di. Ada lagi pertanyaan, jumlah siswa itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sekarang. Oke, ketika Bapak Ibu dihadapkan pada jumlah siswa yang kurang, nanti silakan disinkronkan dulu. Mungkin bisa sampai 5 sampai 10 kali silakan disinkronkan terus. Nah, jika tidak bisa, mungkin Bapak Ibu lagi berada di mode pengembang atau mode developer. Ya, saran saya adalah nanti silakan tekan ALT Shift Backspace ya, ALT Shift Backspace dengan tujuan lah nanti akan muncul di sana mode normal, jangan di mode developer. Jika dalam mode developer artinya data yang diambil data tahun 2018, usahakan pilih mode normal. Oke, ini juga dialami oleh teman saya sendiri, seorang bendahara BOS SD ya.
dia miliki tukang kebun tapi tidak masuk di arkasnya, padahal di dapur dia sudah dimasukkan dan disinkronkan juga sudah, namun tidak muncul. Ya, ini juga jadi tantangan ya. Saya juga masih mencari-cari bagaimana solusinya, sehingga saran saya mungkin di dapur diusahakan disamakan dengan yang dibayar di BOS. Yang bisa dibayar adalah tenaga administrasi, petugas perpustakaan, apalagi sapam, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah. Mungkin usahakan di dapur memilih poin-poin yang bisa dibayarkan dari BOS. Ya, itu saran ya, karena sampai saat ini teman saya lagi proses bagaimana caranya supaya itu muncul ya. Itu jadi masalah dan tantangan bagi teman saya, mudah-mudahan bisa muncul ya. Dan teman-teman yang guru, silakan jika tahu jawabannya silakan komen di bawah. Bagaimana cara aktivasi lembar kerja atau bekerja ya? Ingat Bapak Ibu, sebelum bekerja usahakan dihidupkan dulu aktivasinya. Jadi di sana ada 3, ada BOS reguler, ada BOS BOSDA atau BOS daerah, ada juga Silpa. Nanti silakan Bapak Ibu aktifkan salah satu yang ada anggarannya. Mungkin reguler pasti dihidupkan kan, sehingga silakan klik dan hidupkan BOS reguler, sehingga baru masuk ke lembar kerja. Ketika diklik di pojok belum muncul BOS regulernya, silakan Bapak Ibu keluar dulu, habis itu silakan masuk lagi, pasti itu akan muncul. Nah, ada juga pertanyaan, apakah makan minum guru bisa dianggarkan di BOS? Ya, saya akan berbicara sejarah ya. Bukan sejarah, tahun sebelumnya. Tahun 2017 dan tahun 2018 makan minum guru harian itu ada di Juknis, sehingga bisa kita gunakan. Nah, pada BOS 2019 makan minum guru itu dihilang, sehingga tidak dilarang namun tidak dianjurkan. Kalau udah ada berarti kan boleh. Namun di Juknis 2019 itu makan dan minum gurunya itu hilang dari klausulnya, dan itu juga di tahun sekarang juga itu tidak muncul. Ada kalau makan minum kegiatan itu diperbolehkan, sehingga silakan itu urusan Bapak Ibu, dapurnya Bapak Ibu, bagaimana berkoordinasi dengan dinas apakah kesepakatan sana dibolehkan atau enggak. Tapi saran saya lebih ke kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan sekolah, sesuai dengan asas efektivitas, efisiensi, dan penggunaan anggaran yang tepat ya. Jangan menggunakan dana BOS untuk kepentingan yang tidak diperlukan. Oke, ada pertanyaan, bolehkah data yang sudah selesai itu karena takut salah atau error kita bisa backup dulu? Oke, bisa ya. Kita bisa melakukan backup data sebelum melakukan aktivitas baru, sehingga Bapak Ibu tenang, sama ada error sebagainya, Bapak Ibu bisa pakai backup data yang sebelumnya. Dimana nyari datanya itu silakan cari di search di bawah, ketik persen app data persen, nanti akan diarahkan ke data folder. Udah cari Artek, cari RKS, dicari data sana, ada nanti kalau nggak salah RKS data, itu disimpan. Setiap membuat perubahan silakan simpan. Ini juga penting ya, sebelum Pak Ibu mengesahkan ke dinas, cek pengesahan itu usahakan backup dulu data yang belum disahkan, sehingga jika ada kesalahan apapun kita bisa kembali ke mode sebelum disahkan, seperti itu. Oke, untuk bekerja di 2 laptop, mungkin di sekolah itu Bapak Ibu install di komputer pribadi di sekolah, ataupun komputer artinya komputer menara BOS, mungkin dikhususkan punya menara BOS. Apakah bisa kita gunakan untuk bekerja di rumah? Bisa Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan laptop di rumah dengan cara sama, kita harus aktifasi dulu dan sebagainya. Data backupnya itu yang nanti akan dibawa ke sekolah. Jika Anda selesai buat di rumah,
data backup-nya itu di copy dibawa ke komputer sekolah. Itu nanti akan ngikutin apa yang akan Bapak Ibu kerjakan di rumah. Ini juga pertanyaan yang mungkin saya juga masih bingung sebenarnya Bapak Ibu, dan teman-teman saya tim BOS juga masih bingung karena penyaluran dana BOS itu per tahapan ya, per tahapan ada 3 tahapan ya. Kalau dibilang itu bulan ya, adanya 4 bulan sekali. Nah, namun di arkasnya itu masih triwulan ya. Oke, jujur saya pribadi juga masih bingung. Dinas juga sudah saya koordinasi, masih berkoordinasi dengan di atas, sehingga supaya kita tidak lambat dalam pengerjaannya, kita tetap menggunakan triwulan sesuai dengan arkas yang 2.0. Namun pembagiannya itu silakan dikomposisikan, tidak melebihi anggaran di setiap posnya, TW1 dan sebagainya. Itu sudah banyak yang tersebar ke media sosial, itu penggunanya adalah 30, 20, 20 dan 30 ya. Silakan dikondisikan, intinya tidak melebihi dari anggaran yang didapat. Oke, sekian sharing pengalaman ya, sehingga Pak Ibu yang memiliki pengalaman tentang pengelolaan dana BOS yang mungkin perlu kita diskusikan ataupun berbagi dengan kami, silakan di kolom komentar, kita akan diskusi ya. Karena gini, banyak sekali masalah dan banyak sekali tantangan kita di Bendahara BOS dan di tim manajemen BOS terkait dengan ini. Nah, karena kita jujur sebagai orang bawah masih meraba-raba, masih takut melangkah ya, karena ini masalah uang negara ya. Salah dikit kita akan kena kasus, tersandung kasus dan sebagainya. Sehingga kita sebagai Bendahara BOS, tim BOS, kita lebih baik melangkah sesuai dengan juknis BOS yang ada. Jangan kita mendahului ataupun melakukan sesuatu yang di luar atau larangan dari juknis BOS itu. Oke. Selamat bekerja kepada teman-teman tim Bendahara BOS. Saya tahu kinerja Pak Ibu sangat luar biasa, karena kerjaan BOS itu kalau dibilang itu tiada henti ya. Selesai TW1 dikejar TW2 dan sebagainya, sehingga untuk waktu istirahat pun kita tidak tenang ya, karena kita di otak kita selalu berpikir bagaimana untuk besok dan sebagainya. Namun itulah tantangan bagi teman-teman Bendahara BOS untuk bisa bekerja dengan tulus ikhlas ya. Masalah rezeki itu masalah dari itu masalah rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan, semuanya sudah tersirat, sehingga kita sebagai tim BOS dan mungkin Bapak Ibu yang jadi Bendahara BOS atau operator bekerja dengan apa adanya, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan unit BOS. Oke, selamat bekerja. Saya tahu Bapak Ibu sekarang lagi galau mungkin ya, lagi galau karena masih berpikir bagaimana sih caranya SPJ dan saya belum mengerti. Nah, disinilah kita buat diskusi bersama. Mudah-mudahan video saya buat ini dapat memotivasi teman-teman, dan satu poinnya adalah jangan berpikir bahwa Bapak Ibu itu sendirian ya. Jangan pernah berpikir Bapak Ibu sendirian susah memikirkan SPJ ataupun pengelolaan dana BOS. Semua sekolah rata-rata itu mengalami hal yang sama ya, sehingga dengan forum diskusi ini diharapkan kita bisa mengurangi beban pikiran di otak. Oke.